Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi serial pembahasan soal HOTS Matematika Jenjang SMP. Yang pada episode kali ini kita akan sajikan sebuah soal. Soal ini kita ambilkan dari dokumen soal OSN yang cukup menantang dan tentunya sangat menarik untuk dibahas. Penasaran? Mari selengkapnya kita ikuti sajian dan pembahasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal HOTS, arsip soal OSN Matematika Jenjang SMP. Bersama saya Radi Abu Zulfikar dalam Sahabat Mat Official. Soal: di samping kolam ikan berbentuk segitiga dibangun jalan berbentuk L dengan panjang 3 meter dan lebar X meter seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk L, maka nilai X adalah titik-titik meter. Penyelesaian. Dari gambar yang disajikan, kata kuncinya adalah luas daerah segitiga sama dengan luas daerah L, yang mana daerah segitiga menggambarkan kolam ikan, sedangkan letter L-nya adalah menggambarkan jalan. Maka di sini kita perlu tahu ukuran dari segitiga siku-siku yang ada pada gambar, terutama adalah sisi siku-siku dari segitiga karena terkait dengan luas daerah segitiga. Sekarang kita perhatikan untuk sisi siku-siku bagian bawah dari segitiga. Kita melihat ukuran panjang jalan bagian luar adalah 3 meter, sedangkan lebar jalan di sini X meter. Sehingga untuk bagian jalan yang bersisian dengan sisi segitiga siku-siku bagian bawah adalah 3 meter dikurangi lebar jalan yang samping kiri, yaitu X meter. Demikian juga untuk ukuran sisi segitiga siku-siku bagian kiri yang tegak adalah 3 meter, yaitu panjang jalan bagian luar dikurangi lebar jalan yang bagian bawah, yaitu X meter. Sehingga masing-masing ukuran dari sisi segitiga siku-siku adalah 3 min X meter. Jadi di sini adalah merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Sekarang kita kembali pada kata kunci yang diketahui dalam soal, yaitu luas daerah segitiga sama dengan luas daerah letter L. Untuk luas daerah segitiga, alas segitiga sudah diketahui, tinggi segitiga juga sudah diketahui. Sekarang untuk daerah yang berbentuk letter L ini kita bagi menjadi 2 daerah. Daerah yang samping kiri kita beri nama D1, dan daerah yang bagian bawah kita beri nama D2. Untuk D1 panjangnya adalah 3 meter, lebarnya X meter. Sedangkan untuk D2 panjangnya adalah 3 min X meter, lebarnya X meter.
D1 dan D2 masing-masing berbentuk persegi panjang yang rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Sedangkan untuk daerah kolamnya yang berbentuk segitiga siku-siku sama kaki, karena berbentuk segitiga maka rumus luas daerahnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Luas daerah segitiga sama dengan luas daerah L-nya terdiri dari dua daerah, yaitu luas D1 ditambah luas D2. Kemudian kita tentukan luas masing-masing dari data yang sudah ada pada gambar. Untuk luas daerah segitiga, alas dikali tinggi dibagi 2, alasnya 3 min X, tingginya juga 3 min X per 2. Untuk D1, karena panjangnya 3 meter dan lebarnya X meter, maka luasnya panjang dikali lebar adalah 3 dikali X, kita tulis 3X. Dan untuk D2, panjangnya 3 min X meter, lebarnya X meter, panjang kali lebar berarti 3 min X dikali X. Kita tulis dalam kurung 3 min X luar kurung X. Selanjutnya untuk 3 min X dikali 3 min X kita jabarkan. Demikian juga 3 min X dikali X kita jabarkan. Hasilnya 3 dikali 3 positif 9, 3 dikali min X min 3X, min X dikali 3 min 3X, min X dikali min X positif X kuadrat. Per 2 tetap, 3X tetap, kemudian dengan sifat distributif, X di luar kurung ini kita kalikan dengan suku-suku di dalam kurung. X kali 3 adalah 3X, X dikali min X adalah min X kuadrat. Untuk bagian pembilang dari ruas kiri, min 3X kita sederhanakan menjadi min 6X. Demikian juga bagian ruas kanan, 3X ditambah 3X adalah positif 6X. Kita tulis 9 dikurangi 6X ditambah X kuadrat per 2 sama dengan 6X dikurangi X kuadrat. Bagian ruas kiri ada penyebut 2. Kita hilangkan penyebut 2. Caranya, kedua ruas kita kalikan dengan pengali 2. 9 dikurangi 6X ditambah X kuadrat per 2. Ketika dikalikan 2, maka 2-nya kita coret hilang. Tinggal bagian pembilangnya, yaitu 9 min 6X plus X kuadrat. Bagian ruas kanan ketika dikalikan dengan pengali 2, masing-masing suku kita kalikan dengan 2. 6X dikali 2 adalah 12X, dan min X kuadrat dikali 2 adalah min 2X kuadrat. Selanjutnya kita kumpulkan dalam satu ruas karena persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. X kuadrat mendapatkan teman baru yaitu negatif 2X kuadrat, pindah ruas menjadi plus 2X kuadrat. Dan min 6X mendapatkan teman sejenis 12X, pindah ruas menjadi min 12X. Untuk 9 tetap sama dengan 0 karena semuanya sudah berpindah ke ruas kiri. Selanjutnya untuk X kuadrat ini artinya 1X kuadrat ditambah 2X kuadrat, kita sederhanakan. Min 6X dikurangi 12X, ini maksudnya adalah negatif 6X ditambah negatif 12X, juga kita sederhanakan. Untuk 9-nya tetap. Hasilnya ekuivalen dengan 3X kuadrat
dikurangi 18X ditambah 9 sama dengan 0. Ketiga suku dari bagian ruas kiri masing-masing memiliki faktor persekutuan 3, maka kita sederhanakan dengan membagi 3 pada bagian ruas kiri dan ruas kanan. Kebetulan ruas kanannya adalah 0. 3x kuadrat dibagi 3 adalah x kuadrat. Kita tulis 1x kuadrat. Min 18x dibagi 3 adalah min 6x. Positif 9 dibagi 3 adalah positif 3. 0 dibagi 3 tetap 0. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat yang paling sederhana dengan nilai A sama dengan 1, yaitu koefisien x kuadrat. Nilai B sama dengan min 6 sebagai koefisien x. Dan nilai C adalah 3 sebagai konstanta. Persamaan kuadrat ini kalau kita selesaikan dengan pemfaktoran tidak bisa, maka kita gunakan rumus ABC, yaitu nilai X sama dengan lawan B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan positif 3. Koefisien 1 kita munculkan untuk memudahkan substitusinya. Min B artinya lawan B. B-nya adalah min 6, lawan min 6 adalah 6. Maka kita tulis sama dengan 6 sebagai lawan dari min 6, plus minus akar kuadrat dari B kuadrat. B-nya adalah negatif 6, kita tulis negatif 6 dikuadratkan. Min 4 dikali A dikali C. Min 4 dikali A-nya adalah 1, dan C-nya adalah positif 3. Per 2 dikali A, 2 dikali 1. Kita selesaikan menjadi 6 plus minus akar kuadrat dari 36 sebagai hasil dari negatif 6 dikuadratkan adalah positif 36. Min 12 adalah hasil perkalian min 4 kali 1 kali 3. Untuk penyebutnya 2 dikali 1 adalah 2. Untuk bilangan yang di dalam tanda akar masih harus kita sederhanakan. Hasilnya 24. 24 ini adalah hasil perkalian pasangan dua bilangan sebagai faktor dari 24, yang salah satu faktornya bilangan kuadrat sempurna adalah 4 dikali 6. 4 dikali 6 akarnya 4 adalah 2, akar 6 tetap. Jadi 2 akar 6 ini, untuk nilai 2 ini adalah hasil dari akar bilangan 4 sebagai pasangan faktor 6 dari faktor 24. Di sini 6 bisa kita bagi 2, dan bilangan 2 yang di luar akar ini juga bisa kita bagi 2. Sehingga kalau 6 kita bagi 2 adalah 3, 2 kita bagi 2 adalah 1, tidak perlu kita tulis, maka ekuivalen dengan X sama dengan 3 plus minus akar 6. 6 dibagi 2, 3. Dan 2 akar 6 dibagi 2 adalah akar 6. Kalau kita lihat di sini ada dua kemungkinan nilai X. Yang pertama adalah nilai X sama dengan 3 ditambah akar 6. Dan yang kedua adalah nilai X 3 dikurangi akar 6. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada ukuran dari sisi segitiga siku-siku adalah 3 dikurangi X. Kalau nilai X ini lebih dari 3, misalnya mengambil 3 ditambah akar 6, tentu 3 dikurangi 3 ditambah akar 6
akan bernilai negatif. Itu hal yang tidak mungkin. Ukuran suatu bangun atau objek bernilai negatif itu tidak mungkin. Bahkan 0 pun juga tidak mungkin. Maka yang memungkinkan nilai X-nya harus kurang dari 3, di bawah 3, yaitu X sama dengan 3 dikurangi akar 6. Jadi di sini tidak sembarang nilai X bisa kita ambil sebagai penyelesaian dari permasalahan ini, karena permasalahan ini sudah kontekstual bahwa ukuran suatu objek itu tidak mungkin negatif atau 0. Sehingga karena di sini ada ukuran 3 dikurangi X, agar tetap bernilai positif, maka nilai X harus yang di bawah 3 atau kurang dari 3. Dalam hal ini adalah X sama dengan 3 dikurangi akar 6 sebagai jawaban penyelesaian dari permasalahan di dalam soal yang disajikan. Oke, bisa dipahami? Ya, bagus. Asik kan? Ya, tentu asik. Memang soal-soal tipe OSN atau KSN itu merupakan soal-soal yang didesain yang sifatnya menantang, tetapi sangat asik untuk kita pecahkan permasalahannya dan kita selesaikan untuk mendapatkan jawaban yang diminta. Dan ketika kita bisa menyelesaikan, ada kepuasan tersendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa dalam sajian kami di episode-episode berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Math Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.